imanmu dalam Kristus. Rasul Paulus menuliskan surat buat jemaat yang ada di Kolose. Dia tidak ada bersama-sama dengan mereka, dan dia juga berkata bahwa keberatnya perjuangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mereka semua, ya, baik jemaat yang ada di Kolose, di Laodikia, ya, dan Rasul Paulus ingin untuk menyapa para jemaatnya. Dan karena itu dia menulis, ya, bagi surat ini kepada jemaat yang ada di Laodikia, yang ada di Kolose, ya, dia berkata bahwa, ya, mereka jangan sampai tergoda atau terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran dengan kata-kata yang indah. Ya, ayat 3 dia berkata, sebab di dalam Dialah, dalam Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristus, ya, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam hidup ini yang kita butuhkan itu adalah hikmat Tuhan. Karena itu dikatakan harta hikmat. Ya, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kenapa dikatakan harta hikmat? Karena ya harta itu sesuatu yang berharga. Ya, hikmat itu sangat berharga. Kita dapat membedakan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah kalau kita memiliki hikmat Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Kristus itu ada, ya, harta hikmat, ya, tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristus semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal firman-Nya, maka semakin kita memiliki, ya, pengetahuan dan hikmat Tuhan. Ya, makanya orang Kristen jangan berpuas diri kita hanya menjadi Kristen tapi kita harus melangkah lebih jauh lagi dalam pengetahuan akan Tuhan, sehingga kita punya hikmat, punya pengetahuan yang benar. Ayat 3 dikatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata indah. Hari-hari ini saudara, kita banyak mendengar pengajaran hanya indah-indah saja. Ya, hati-hati dengarkan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar yang indah-indah. Ya, saya pernah mendengar ada satu khotbah yang berkata, ya, jangan takut berbuat dosa. Nggak perlu takut. Kenapa? Karena ya di dalam Kristus itu tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi hukuman. Ya, Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Rasanya kalau mendengar yang begini indah, ya. Artinya apa? Ya, orang berbuat dosa itu santai aja karena nggak ada konsekuensi dari dosa. Ingat, ya, kita harus, ya, mengetahui bahwa dosa itu memiliki konsekuensi. Ketika kita melakukan dosa, maka ya pasti ada konsekuensinya. Tetapi jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang bisa memperdayakan orang-orang percaya dengan kata-kata yang indah-indah. Dikatakan tidak perlu takut, ya, pokoknya begini, ya, Yesus sudah mati bagi kita. Karena itu walaupun kita berdosa, jadi ya ada kecenderungan orang untuk terus berbuat dosa tanpa ada takut akan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan, ya, kepada jemaat, hati-hati, dia bilang, jangan ada yang memperdayakan kamu. Ya, memperdaya itu artinya apa? Menipu. Jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang indah-indah hari-hari ini. Tapi biarlah kita mau makanan yang keras, ya, karena itulah yang berguna bagi iman kita. Sekalipun firman itu keras, tapi kalau itu memang membuat iman kita bertumbuh, ya terimalah itu. Supaya semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dia juga berkata di sana, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa memang dia tidak bisa hadir terus bersama-sama dengan mereka. Tetapi di dalam roh artinya apa? Dia selalu berdoa. Ya, di dalam roh ada ikatan, ya, yang kuat dalam Kristus. Mereka berdoa bersama, saling menopang satu dengan yang lain. Dan dia berkata di sana dengan, ya, dia melihat dengan sukacita. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, setiap orang yang mengenal Yesus memang harus mengalami perubahan. Dan ya, tertib hidup. Ya, apa artinya tertib hidup? Ketika orang mengenal Tuhan, ya, banyak hidupnya kacau. Tapi waktu kita sudah mengenal Tuhan, harusnya hidup kita ini tertib. Artinya tertib apa? Tidak menjadi batu sandungan buat orang lain.
Kita harus mengurusi rumah tangga kita sendiri, keluarga kita sendiri tanpa menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, tertib hidup. Ya, kita bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga kita. Jangan sembarangan hidup, nggak ada kerjaan, ya hanya mengharapkan orang, pinjam uang kanan kiri, meminta kanan kiri, itu namanya tidak tertib hidup, bahkan utang nggak bayar. Tapi Rasul Paulus bilang, aku bersyukur dan melihat bahwa tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam